Ayo nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, asal-usul sebenarnya tentang bangsa dewa di era Boruto sebenarnya juga penuh tanda tanya. Karena pasalnya seorang Otsutsuki dianggap menjadi dewa dan berulang kali melakukan tekadnya itu didasari karena satu hal, memakan buah dari Shinju. Nah, ini makin menarik, ternyata Shinju yang notabene dari ekor 10 Jubi itu sendiri telah berevolusi menjadi ego sekarang ini yang dianggap bersimpangan dengan para Otsutsuki loh. Pertanyaannya, apakah mungkin jika sebenarnya pohon dewa Shinju lah ras yang menjadi dewa asli yang superior di alam semesta? Karena kalau Otsutsuki memanglah ras dewa dari awal, kenapa mereka dianggap bisa menjadi dewa setelah memakan buah cakra tersebut? Nah, ini menarik kan? Setelah kau sendiri melakukan suatu kesalahan dan akhirnya membuat Jubi dari pohon dewa itu berevolusi, dari sini kita akan coba telisik lebih dalam lagi jiwa sebenarnya dari pohon dewa yang dicuri dari Otsutsuki tersebut. Nah, jika kalian penasaran tentang hal ini, teman-teman dah berada di video yang tepat nih. Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, gini teman-teman, sekarang ini kita jadi berpikir ulang setelah ego Jubi serasa membenci para Otsutsuki karena sejak awal mereka adalah pihak yang menjadi sumber kekuatan seorang Otsutsuki karena diserap energinya. Sementara Otsutsuki adalah pihak yang memanfaatkan mereka untuk bertransformasi menjadi lebih kuat lagi dan dianggap mencapai status dewa. Masalahnya adalah apakah sejak awal Otsutsuki itu sudah menjadi dewa sebelum memakan buah Shinju? Nah, itu yang kita cermati nih. Pada dasarnya Otsutsuki memanglah klan bangsa langit, entitas yang sejak awal menginvasi beragam planet untuk menumbuhkan pohon dewa. Di saat itu kita sendiri masih bisa menyebut Otsutsuki sebagai klan bangsa langit. Bahkan dari perkataan Amado, mereka tak disebutkan sebagai dewa yang sesungguhnya kan, tetapi hanyalah alien parasit. Apakah mungkin nih mereka sebenarnya tak terlahir sebagai sebuah entitas dewa? Karena itu gini nakama, setelah kisah Temsi Boruto 2 Blue Vortex itu berjalan, banyak hal ganjil mulai terungkap lagi terkait Otsutsuki tersebut. Mereka memang sejak awal digambarkan sebagai ras dewa yang superior di alam semesta dan juga mampu menangani Biju bahkan Jubi sekaligus. Namun sebenarnya kalau lebih detail lagi kita amati pola mereka itu sama. Mereka seperti malah mengejar status keilahian yang sejati melalui pohon dewa tersebut yang kemudian dikenal sebagai tekad ribuan tahun seorang Otsutsuki. Makan buah tersebut dan menjadi dewa di alam semestanya sendiri. Bahkan contoh yang paling heboh kemarin itu adalah Shiba yang naik ke dimensi lebih tinggi lagi di area para dewa. Dari sini serasa membuat pohon dewa itu hanyalah sebagai alat untuk kelompok Otsutsuki itu sendiri kan, yang bisa ditafsirkan dengan banyak cara seperti tempat untuk melahirkan dewa, namun juga bisa dibilang digunakan untuk menjadi dewa. Karena hubungan yang kompleks inilah yang membuat kita mengkritisi bahwa kemungkinan pohon dewa itu memang terkait dengan keilahian dan konsep God itu sendiri, dan itu bukan hanya berlaku untuk para Otsutsuki. Namun sejauh ini hanya mereka di kalangan Otsutsuki lah yang bisa memakan cakra dan energi sebesar itu karena mereka memiliki pasokan cakra atau wadah yang sangat besar pula untuk membuat mereka bisa bertransformasi. Dari chapter keempat kemarin itu, karena suatu hal yang dilakukan oleh Ko dan di sana ada Shinjutsu dari Shibai, Jubi yang diekstrak tersebut malah menjadi para monster humanoid dengan pola pikirnya sendiri, ego dan keingintahuan yang meluap-luap. Mereka itu bahkan bisa mengesampingkan memakan para Otsutsuki hanya untuk melihat rasa penasaran dan mempelajari sesuatu. Seperti perwujudan dari keempat kemarin adalah ancaman serius untuk kubu Otsutsuki sendiri kan. Tak tanggung-tanggung mereka tuh sempat menargetkan Kawaki maupun Boruto loh. Wajar karena mereka Otsutsuki dan reaksi mereka melihat keduanya begitu marah dan terlihat menyimpan dendam pula. Pohon ilahi sendiri mungkin sebenarnya jauh lebih besar dan superior dan mampu mencapai potensi tertingginya setelah evolusi itu terjadi di chapter kemarin. Dan itu akan membuat suatu pergeseran kekuatan besar pula dalam kisah dunia shinobi yang awalnya kita hanya menganggap Otsutsuki itu di kasta pertama. Tetapi sebenarnya kekuatan terbesar Otsutsuki itu juga bersumber dari Jubi itu sendiri. Bayangkan apa jadinya jika malah Jubi yang punya ego itu ingin melawan balik entitas yang sedari dulu memanfaatkan mereka dan mengaku-ngaku sebagai dewa di alam semesta.
Sementara pohon dewa dan Jubi ini sudah lebih dulu ada dari mereka pula. Konsep seperti ini rasanya juga tak asing kan dalam kisah anime lain seperti Ymir di dunia kolosal Titan. Apakah ya nih cerita Boruto yang dianggap anti-hero dan villain ini akan semengerikan cerita Attack on Titan? Gimana menurut Nakama? Apakah mungkin ya Jubi sendiri itu sebenarnya juga memiliki beberapa kelompok, ada yang terkuat dan juga terlemah dengan banyak pohon dewa yang tumbuh, dan otomatis tak hanya satu Jubi yang digunakan oleh tiap Otsutsuki. Dari data masa lalu, soal seperti Kaguya itu bisa dianggap mendapati perlindungan dan kekuatan baru muncul setelah memakan buah tersebut. Dia itu serasa mendapati jiwa baru dan bangkitan mata ketiganya setelah terbebas dari sebuah ancaman. Jadi karena itulah bisa jadi Otsutsuki itu awalnya tidaklah sebegitu kuat seperti saat memakan pohon dewa sendiri. Ini mungkin didasari pada sejarah masa lalu mereka, dan melakukan hal tersebut mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang tepat untuk mereka lakukan, harus untuk demi melindungi alam semesta, karena pada masa lalu sesuatu yang buruk benar-benar terjadi melalui pohon tersebut, karena di dalamnya terdapat jiwa dan energi yang sangat besar untuk menyerap kehidupan dan menghasilkan sesuatu yang akan berguna bagi siapapun yang memakannya. Nah, konsep buah terlarang seperti itu memang sudah selalu ada dalam catatan dunia sendiri kan. Bahkan saat dimana kisah Adam Hawa menjadi referensi dari penggambaran pop culture sendiri tentang buah dewa yang berkekuatan besar tetapi juga memiliki resiko yang sangatlah besar pula. Dan Shinju kami rasa menjadi salah satu bagian dari sumber tersebut. Dari sanalah sekarang itu evolusi dari Shinju menunjukkan kebencian besar terhadap klan Otsutsuki, karena mereka mungkin menyadari sejak awal nih bagaimana seorang Otsutsuki yang akan menjadi dewa itu memperlakukan mereka seperti apa. Shinju memang terasa seolah-olah hanyalah cakra yang besar yang terdiri sendiri, karena Jubi pun seperti itu. Dan dari Banbutsu Sozo, Biju sendiri lahir dari sana, yang memiliki ego sendiri yang dipecah dan menjadi turunan dari monster Jubi, yang mana notabene juga sebagai cakra yang besar dan menyebar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Shinju dianggap sebagai makhluk primitif bagi alam semesta itu sendiri yang memiliki kekuatan besar pula dan jiwa yang menyimpan energi yang besar saat itu. Konsep Shinju ini pada akhirnya membawa kita kepada persoalan cakra dan sumber genetika yang terakumulasi kan. Dari sana kita mungkin akan segera mengetahui lebih jauh lagi soal kebenaran ras dan jiwa pohon yang terhubung dalam Jubi itu sendiri dan Otsutsuki, entitas yang mengaku-ngaku sebagai dewa. Ketika Boruto dan Kashin Koji sudah mendapatkan kembali Amado nih, ataupun sosok ilmuwan lain yang mampu membongkar rahasia besar tersebut. Karena makin kesini teman-teman, tak hanya mereka yang bisa mengetahui hal-hal yang belum diungkapkan dalam dunia shinobi sebelumnya. Peran Momoshiki sepertinya juga krusial untuk membocorkan tentang Shinjutsu teknik dewa yang luar biasa itu, dan dia juga membongkar rahasia sebenarnya dari teknik mantra pengguna Eda, yang mana sebenarnya kecurigaannya selama ini sangatlah benar. Ini adalah teknik dewa Zeno Omnipotent, sesuatu yang berhubungan dengan bagian dari ras mereka yang dianggap sudah di dimensi yang lebih tinggi dari kebanyakan Otsutsuki, God of Shibai. Sungguh begitu kompleks kan ceritanya. So gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu dulu ya kalau pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa ras dari pohon dewa yang dicuri Otsutsuki sekarang ini, entitas yang menjadikan Otsutsuki dianggap sebagai dewa sebenarnya dalam alam semesta. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.